Ayo my brother, ayo my sister, selamat datang di channel Brastuton. Dimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga baik-baik aja. Kali ini aku mau nyeritain film tentang bocah yang dipilih buat jadi pewaris pedang Excalibur milik Raja Arthur. Film ini berjudul The Kid Who Would Be King yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Joe Cornish, dibintangi oleh Louis Ashburn Serkis sebagai Alex, Patrick Stewart dan Angus Imrie sebagai Merlin, Tiana Doris sebagai Kay, Rebecca Ferguson sebagai Morgana. Tanpa lama-lama lagi, mari kita pantengin ceritanya. Cerita berawal pada zaman dulu yang ditulis dalam buku. Saat itu negara Inggris dikuasai sama raja yang bijaksana yaitu Arthur Pendragon. Tapi setelah raja meninggal tanpa pewaris, sedikit demi sedikit kerajaan hancur karena perang saudara yang ngerebutin tahta kerajaan nih. Merlin sang penyihir legendaris datang menyihir pedang ajaib Excalibur itu agar bisa menghentikan peperangan. Dan hanya ahli waris sejatilah yang bisa menggunakan pedang Excalibur. Hingga akhirnya datanglah Arthur sang pewaris Raja Arthur mencabut pedang Excalibur dan menjadikannya raja hebat hingga bisa mengubah musuh-musuhnya jadi sekutu. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu, Arthur memiliki musuh besar yaitu saudara tirinya sendiri bernama Morgana yang terobsesi untuk bisa memiliki pedang Excalibur. Dia nggak segan-segan menggunakan segala cara buat mendapatkannya. Beruntung hal itu bisa dihentikan sama Arthur. Dia berhasil mengikat Morgana ke dalam perut bumi. Beberapa abad kemudian, pas Alex ini berangkat ke sekolah, dia ngeliat temennya bernama Bedros lagi dibully. Si pembuli ini bernama Lance dan Kay. Alex yang nggak terima, gelut tuh sama anak yang bernama Lance itu. Gara-gara itu dia jadi dibawa ke BK. Keesokan harinya pas Alex mau pulang, Lance dan Kay mau mengeroyoknya nih. Alex langsung lari, itu kiprit buat menghindarinya. Gak sengaja dia masuk ke sebuah konstruksi. Sayangnya Lance dan Kay berhasil menemukannya yang membuat Alex terpojok dan jatuh. Mereka berdua ini langsung kabur. Pas Alex udah sadar, tiba-tiba aja dia melihat pedang. Secara spontan ia mencoba mencabutnya terus membawanya pulang. Di sisi lain, Morgana telah menjadi kuat karena pemegang pedang Excalibur sudah lama hilang dan tepat pada saat itu juga Morgana mengetahui kalau pedang itu telah dimiliki oleh orang lain. Dia melacak keberadaan pedang itu pakai kekuatannya. Di waktu yang sama, Alex dan Bedros mencari tahu tentang kebenaran pedang itu pakai "Halo Google". Ternyata usut punya usut, pedang itu adalah pedang Excalibur peninggalan Arthur putra Tintagel. Seketika juga Alex teringat sama buku yang diberikan ayahnya. Dia langsung mengambil buku itu. Nah, disinilah Alex tahu kalau Tintagel adalah sebuah pulau tempat kelahiran Raja Arthur. Keesokan harinya, Merlin sang penyihir legendaris muncul dari Stonehenge nggak pakai celana. Di jalan dia menghipnotis Pak Solisi pakai jurus tepuk tangan buat nganterin ke sekolahnya Alex. Pas sudah sampai, dia tepuk tangan lagi buat nyadarin Pak Polisi dan tiba-tiba berubah jadi burung. Di sekolah, Merlin nyamar jadi murid baru. Itu semua dia lakuin buat memantau dan membantu Alex di kehidupan sehari-harinya. Ketika dia mengetahui gerhana akan datang 4 hari lagi, seketika dia jadi panik kayak orang kesurupan. Setelah itu, Merlin mendatangi Alex dan memberitahu bahwa dia harus bisa ngalahin Morgana sebelum gerhana tiba. Alex dan Bedros yang mendengar hal itu nampak takut. Alex berniat ngembaliin pedang itu ke tempat semula. Malam harinya pas Alex lagi tidur pulas, tiba-tiba ngedengar suara aneh dari balik jendela. Pas ditengokin tuh, ternyata ada monster yang muncul dari dalam tanah. Dia panik nih, terus mau minta tolong ke ibunya. Tapi anehnya, Alex nggak nemuin keberadaan ibunya. Dia yang ketakutan dan melihat pedang Excalibur menyala, dengan cepat langsung mengambilnya buat membunuh monster itu. Tapi karena belum ada pengalaman bertarung, Alex nggak bisa apa-apa. Beruntungnya Merlin datang nolong ini. Setelah kejadian itu, Merlin ngajak ketemuan besok di suatu tempat. Morgana yang mengetahui bahwa Merlin telah menyelamatkan Alex, nampak murka dan langsung membangunkan prajuritnya untuk segera membunuh mereka. Keesokan harinya, Alex menjelaskan tentang apa yang dia lihat tadi malam ke ibunya. Tapi karena merasa tidak dipercaya oleh sang ibu, Alex pergi dan mengajak Bedros untuk menemui Merlin. Setelah itu, Merlin menjelaskan bahwa dunia fana akan muncul setelah gelap dan sangatlah berbahaya baginya, karena para monster yang diciptakan Morgana bakal
terus bermunculan sampai dia bisa mendapatkan pedang Excalibur. Alex yang merasa hal itu tidak masuk akal, dia langsung ngembaliin pedang itu ke Merlin. Merlin yang tidak terima langsung menampakkan wujud aslinya dan nunjukin kehancuran dunia ke mereka. Your people and the land of which you've chosen to save your kingdom. Kemudian mereka berdua mutusin buat pergi ke tempat ditemukannya pedang itu, yang kemudian mereka cocokkan sama kisah yang ada di bukunya Alex. Setelah itu Alex memutuskan buat pergi ke Tintagel menemui ayahnya agar bisa menemukan pintu bawah tanah. Di saat mereka hendak pergi, tiba-tiba aja Lance dan Kay datang mau meminjam pedangnya Alex. Alex langsung nancepin pedangnya, ngebiarin mereka buat mencabutnya sendiri. Tiba-tiba pedang itu menyala yang menandakan dunia fana di malam hari akan segera dimulai. Dengan cepat Alex mencabut pedang itu, tapi pedang itu langsung direbut sama si Lance. Akibatnya tiba-tiba monster berkuda bangkit menyerangnya. Alex yang melihat itu langsung menolong teman-temannya. Mereka berusaha kabur dari kejaran monster kuda itu. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil ngebantai para monster berkuda itu. Setelah itu, Alex menjelaskan pada Lance tentang kejadian yang baru aja menimpa mereka. Nah, di saat itu juga Alex sadar jika mereka berempat ditakdirkan untuk menjadi sekutu, yang tertulis jelas pada buku milik Alex. Tapi sepertinya Lance dan Kay merencanakan sesuatu buat ngerebut pedang Excalibur milik Alex. Keesokan harinya, Merlin ikut mengawasi perjalanan mereka menuju Tintagel, dan di situ dia nyampein pesan ke Alex buat cepet-cepet nemuin pintu masuk penjara dunia bawah Morgana. Merlin juga menuntun mereka sebagai calon ksatria dan memberitahu 3 kode ksatria yang harus dipatuhi. Pertama adalah hormati orang yang dicintai. Terus yang kedua, dilarang berbuat nakal. Dan yang ketiga, jujur di setiap saat. Merlin membimbing perjalanan dengan menggunakan jalan pintas yang diperuntukkan untuk para ksatria. Dia menepuk-nepuk tangannya dan tiba-tiba portal dunia lain kebuka. Orang-orang yang melihat itu terkejut. Pas sudah sampai di suatu tempat, Merlin melipat gandakan pedang Excalibur itu buat ngelatih mereka. Ia juga menyihir para pohon di sekitarnya untuk melatih para ksatria agar bisa bertarung lebih baik. Lagi serius-serius berlatih, tiba-tiba seketika itu juga hal buruk terjadi. Akibat ulah sihirnya Morgana, tiba-tiba pohon-pohon itu jadi jahat. Alex dan Petrus tertangkap dan mau dikubur hidup-hidup nih. Lance yang melihat hal itu tidak menyia-nyiakannya dan segera mengambil pedang Excalibur milik Alex. Di sisi lain, Merlin yang ngedengar teriakan mereka dengan cepat langsung menolong mereka pakai jurus tepuk tangannya. Seketika pohon jahat itu hancur dan dia pingsan karena kehabisan tenaga. Terus Alex yang kehilangan pedangnya mengejar Lance buat ngedapetin pedang Excaliburnya kembali. Karena keegoisan si Lance, mereka berdua akhirnya bertarung mati-matian hingga menyebabkan pedang itu patah. Lance dan Kay akhirnya merasa bersalah dan meminta maaf. Kini Alex kembali melihat bukunya dan memohon ke Lady of the Lake, sang penjaga pedang Excalibur, untuk mengembalikan pedang miliknya. Beruntungnya ternyata hal itu membuahkan hasil yang membuat pedang itu muncul jadi utuh kembali, serta membuat mereka berempat bersatu untuk membasmi semua musuh-musuhnya. Kemudian pas mereka melanjutkan perjalanannya nih, mereka bertemu sama sekelompok orang yang menunggangi kuda. Tapi pas malam hari tiba, orang-orang itu tiba-tiba menghilang. Gak lama mereka mendapatkan masalah. Gerombolan monster yang diciptakan Morgana muncul ke permukaan mengejar-ngejar mereka. Di sini mereka mulai kompak buat menjaga dan melindungi satu sama lain agar bisa selamat dari mara bahaya yang lagi mengincar mereka. Sampai akhirnya Alex memimpin teman-temannya buat lompat ke dalam jurang yang ternyata jurang itu ada tapakan kaki buat melindungi diri mereka dari kejaran para monster yang mengejarnya. Para monster itu pada jatuh ke jurang.
Keesokan harinya Alex bergegas pergi menemui bibinya agar bisa bertemu sama ayah kandungnya. Tapi kedatangannya itu sia-sia aja karena bibinya ngasih tahu kebenaran bahwa ternyata ayahnya itu adalah seorang pejudi online titisan kaki Zeus yang nggak pernah WD. Alex yang nggak percaya padanya lalu mengeluarkan buku peninggalan sang ayah. Tapi nyatanya buku itu adalah buku yang dibeli ibunya untuk Alex agar bisa mengenang ayahnya dengan kesan yang sangat baik. Alex yang mendengar hal itu nampak kecewa dan langsung pergi meninggalkannya untuk membuang buku itu. Petrus yang melihat kesedihan Alex mencoba menghiburnya pakai trik tepuk tangan yang bisa menggandakan koin. Gak lama Merlin datang ngebawa buku sambil berkata kalau pedang Excalibur tidak memilih pemiliknya berdasarkan keturunan, tapi memilih dengan hati dan pikiran. Mendengar itu jiwa kepemimpinan Alex berkobar nih. Dia dan teman-temannya langsung menyusun rencana buat membantai Morgana di kastilnya. Lance dan Kay ditugaskan buat ngambil kuda, sedangkan Alex dan Petrus datang ke suatu tempat buat ngegandain uang agar bisa membeli perlengkapan baju besi selayaknya ksatria asli. Setelah itu mereka berempat ngedatengin kastil Morgana dengan gagah berani. Sampainya di depan gerbang, pedang Excalibur yang dipegang sama Alex nyala nandain kalau kastilnya berada di bawah gerbang pintu itu. Dia langsung nancepin pedangnya dan pintu kastilnya kebuka. Pas sudah di dalam kastil mereka kebingungan nggak tahu arah jalan. Beruntung pedang Excalibur milik Alex bisa nunjukin jalan menuju kediaman Morgana. Gak lama mereka diserang tanaman rambat yang disihir sama Morgana untuk menyerang mereka. Hingga akhirnya Morgana berhasil nangkep teman-temannya si Alex. Alex yang nggak terima langsung menghampiri Morgana. Tapi siapa sangka Morgana berubah jadi makhluk menyeramkan terus menyerang Alex dengan semburan api. Alex pura-pura nyerahin pedangnya buat mengelabui Morgana. Tiba-tiba Alex langsung nusukin pedang Excalibur itu ke Morgana. Teman-temannya Alex berhasil terbebas nih. Mereka segera pergi dari tempat itu karena kastil Morgana udah mulai runtuh. Setelah kejadian itu mereka pergi ke sebuah rawa buat ngebuang pedang Excalibur dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Di pagi harinya tiba-tiba aja Alex dikagetkan dengan kehadiran Merlin yang mengatakan kalau sebenarnya dia tuh belum membunuh Morgana dan cuman melukainya aja. Kini Morgana jadi murka dan berencana ngeluarin seluruh pasukannya agar bisa membunuh Alex dan kawan-kawan. Di saat itu juga Alex sadar kalau dia telah melanggar kode kesatria poin pertama, yaitu hormatilah mereka yang kau cintai. Seketika itu Alex langsung meminta maaf pada ibunya dan nyeritain semua yang udah terjadi belakangan ini. Alex juga membuktikan kebenaran pedang Excalibur ke sang ibu dengan memperlihatkan kehadiran pedang itu di bak mandi dan meminta izin buat menyelesaikan masalah ini. Kemudian Alex berkumpul sama teman-temannya buat menyusun rencana agar bisa mengumpulkan pasukan yang ada di sekolahannya. Berkat pertolongan Merlin, mereka dengan cepat dapat mengumpulkan pasukan untuk membunuh Morgana. Dengan baju besi dan senjata yang digandain sama Petrus dan Merlin, mereka bergegas menyiapkan beberapa jebakan dan tidak lupa juga melakukan latihan berpedang bersama. Merlin ngasih tahu kalau ada satu cara buat ngebunuh Morgana, yaitu dengan mengikat dan memasukkannya ke dalam portal pusaran dimensi. Kemudian ketika gerhana udah mulai tiba, suasana jadi gelap. Pasukan Morgana muncul dan langsung menyerang sekolahan. Terjadilah pertempuran besar antara pasukan Morgana sama para ksatria bocil FF. Alex dan kawan-kawan bertarung mati-matian, tapi karena pasukan Morgana terus-menerus berdatangan, Alex mengutus para pasukannya buat mundur terlebih dahulu. Di sisi lain, Morgana berhasil nemuin keberadaan Merlin dan langsung menyerangnya. Seketika itu, dia merubah dirinya jadi makhluk yang mengerikan dan langsung nyerang orang-orang. Alex yang melihat hal itu langsung memancing Morgana buat masuk ke dalam perangkap yang udah ia siapkan. Di waktu yang sama, Petrus mulai menjalankan rencananya untuk mengalihkan perhatian Morgana agar Lance dan Kay bisa mencekik lehernya.
Rencana mereka berjalan mulus. Tiba-tiba aja Merlin terkena semburan api Morgana yang mengakibatkannya nggak bisa ikut lagi dalam pertempuran. Alex yang melihat hal itu langsung menghampirinya dan memberikan ramuan ajaib. Seketika itu juga Merlin langsung jeger kembali dan langsung mengaktifkan portal pusaran dimensi. Alex yang melihat kesempatan itu langsung dengan cepat membunuh Morgana dengan memotong kepalanya sampai buntung. Alex dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertempuran ini. Kini negara mereka kembali menjadi damai. Keesokan harinya, Alex, Petrus, Lance, dan Kay ngucapin selamat tinggal sama Merlin. Dan Merlin ngingetin ke mereka semua biar nggak jadi kayak bapaknya si Alex. Alex kemudian membuang pedang Excalibur agar bisa dijaga dengan baik sama Lady of the Lakes. Dan cerita pun tamat. Makasih udah menonton, semoga panjang umur, keluarga kalian diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.